Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau mengulas materi pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Pada bagian 1 atau bab 1 mengenai agama Buddha dan keragaman budaya di Indonesia. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mengenal sejarah agama Buddha. Yang kedua, meneladani penyokong Buddha dan tokoh-tokoh agama Buddha. Yang ketiga, keragaman budaya Buddhis di Indonesia. Yang pertama adalah mengenal sejarah agama Buddha. Apa itu sejarah? Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Pada sejarah agama Buddha, ada beberapa kerajaan yang berdiri. Yang pertama adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi di Jawa Tengah. Kerajaan dipimpin oleh Ratu Sima. Ada beberapa peninggalan yaitu prasasti Tukmas ditemukan di desa Dawawuk di lereng gunung Merbabu, Jawa Tengah. Ratu Sima mengajarkan mengenai kesetaraan gender. Keteladanan Ratu Sima, nilai keberanian, semangat yang tinggi, dan pengorbanan. Prasasti Tukmas, peninggalan Kerajaan Kalingga yang menganut Siwa. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan Buddhis, dilihat dari keberadaan Biku Wingning dan Jana Badra. Itu adalah salah satu contoh prasasti atau peninggalan yang berupa Tukmas. Bisa dilihat di situ ada gambarnya. Nah, yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Berdiri pada abad ke-7 Masehi, raja pertama adalah Srijaya Negara di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di muara Sungai Musi. Zaman keemasan oleh Raja Balaputra Dewa atau putra dari Samaratungga dari Jawa pada abad ke-9. Wilayah Sriwijaya yaitu adalah Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Kerajaan Nusantara pertama. Dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari Kerajaan Sriwijaya adalah keberanian, pengorbanan, persatuan, dan semangat yang tinggi. Ada juga peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti, candi, dan tulisan-tulisan. Di situ ada gambar peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Candi Muara Jambi dan Candi Muara Tapus. Bisa dilihat gambarnya, dua candi tersebut itu berbeda. Itu dari Kerajaan Sriwijaya. Berikutnya yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Mataram Waiwangsa Sailendra. Berdiri pada abad ke-8 Masehi, kurang lebih tahun 775 sampai 850 di daerah Bagelan dan Yogyakarta. Raja yang berkuasa yaitu Wangsa Sailendra yang beragama Buddha, sedangkan ada lagi Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Karya seninya berupa Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Palausan, dan lain sebagainya. Di situ ada contoh, ada dua candi yaitu Candi Sewu dan Candi Borobudur. Sudah sangat kita dengar, sudah pernah kita lihat, bahkan Borobudur itu sangat terkenal di negara Indonesia. Jadi sudah familiar untuk Candi Borobudur. Nah, berikutnya adalah Kerajaan Majapahit. Majapahit terbesar di Indonesia
yang berpusat di Jawa Timur, berdiri pada tahun 1293 Masehi dan runtuh pada tahun 1500 Masehi. Wilayah yang pernah ditaklukkan yaitu Jawa, Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Majapahit menganut agama Hindu dan Buddha. Raja-raja yang berkuasa yaitu Raden Wijaya, Kalagamet, Sri Gitaharja, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Suhita, Kartawijaya, Raja Wardana, Purwawisesa, Bri Pandasalas, Bri Kartabumi, Giridrawardana, dan Putih Udara. Nah, di situ juga ada peninggalan yang berupa Candi Ceto. Ada 2 gambar, di situ ada gerbang masuk dan yang berupa di dalamnya. Itu adalah Candi Ceto. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Nah, yang poin B adalah meneladani penyokong Buddha dan tokoh-tokoh agama Buddha. Nah, yang kita akan bahas adalah apa dan siapa penyokong Buddha. Penyokong Buddha adalah penyanggah atau pendukung. Sedangkan penyanggah Buddha adalah pendukung Buddha dalam berbagai hal untuk keberlangsungan mencapai tujuan. Contoh yang diberikan penyokong Buddha berupa materi untuk keberlangsungan penyebaran ajaran Buddha atau disebut Dharma. Nah, ada 2 penyokong dalam agama Buddha. Yang pertama adalah Raja Bimbisara. Beliau adalah raja dari Magadha yang kaya raya dan selalu membantu Buddha dalam bentuk materi dan selalu berdana kepada murid Buddha. Beliau jujur, patuh, memiliki rasa bakti yang tinggi dan semangat berkorban. Raja Bimbisara merupakan salah satu penyokong Buddha dalam mengembangkan agama Buddha. Nah, yang berikutnya adalah Raja Asoka. Beliau raja bijaksana, mengajarkan kemurahan hati. Di masa tuanya, beliau rela menjadi petapa untuk melakukan kebaikan. Beliau dermawan dan berani, semangat tinggi. Raja Asoka mengajarkan toleransi antara penganut agama yang berbeda untuk selalu memiliki toleransi. Raja Asoka memiliki peran kerukunan untuk beragama, yaitu mendirikan pilar Asoka sebagai tanda penghargaan kerukunan antar beragama. Ia mendirikan rumah ibadah untuk menganut kaum Jaina. Nah, di sini ada juga tokoh pendukung agama Buddha. Yang pertama adalah Bhikkhu Narada, menyebarkan Dhamma dari Sri Lanka, bernama Bhikkhu Narada, dan pertama menanamkan pohon Bodhi di pelantaran Candi Borobudur. Bisa dilihat gambarnya, itu adalah Bhikkhu Narada. Nah, yang kedua adalah Bhikkhu Asim Jinarakita. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, agama Buddha melalui kelenteng dalam menjalankan ibadah dan penyebarannya masih sembunyi dan tertutup. Pelopor Bhikkhu pertama kali di Indonesia terlahir dengan nama Tengbongan An atau Sukong. Pertama ditasbiskan menjadi bhikkhu setelah 500 tahun Kerajaan Majapahit. Ia ditasbis pada tahun 1953. Nah, bisa dilihat itu adalah Bhikkhu Asim Jinarakita. Yang ketiga adalah Bhikkhu Giri Kitto. Beliau orang Bali, mengembangkan agama Buddha di Jawa yang juga multietnis atau menggunakan kitab Jawa. Beliau yang menanamkan pohon Bodhi di area Candi Borobudur. Yang berikutnya, keragaman budaya Buddhis di Indonesia. Menurut Kertajanikrat, budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar,
beserta keseluruhan hasil budi dan karyanya. Budaya Buddhis merupakan hasil karya seni dan budaya yang mengandung unsur dan nilai ajaran Buddha. Budaya Buddhis seperti peninggalan kerajaan, yaitu candi dan prasasti, seni suara, seni pahat, seni lukis, seni tari, dan lain-lain. Penganut mazhab Mahayana biasanya budaya identik dengan tradisi Tiongkok. Penganut mazhab Theravada ada kemiripan dengan tradisi Thailand. Praktik budaya Buddhis mengunjungi tempat suci peninggalan agama Buddha atau Dhammayatra, mengikuti lomba kegiatan Sipa Dhamma Samaja atau Mahaniti Lokadhamma. Ada juga tradisi-tradisi yang pertama adalah barongsai, yang merupakan tradisi Tiongkok dan berkembang di kalangan umat Buddha di Indonesia. Terus yang kedua, ada salah satu tarian khas Thailand yang sudah berkembang di Indonesia, terutama di kalangan umat Buddha yang menganut mazhab Theravada. Ini bisa dilihat. Oke, baik teman-teman, itu adalah pemaparan materi untuk agama Buddha dan Budi Pekerti di kelas 7. Terima kasih, bye-bye.